Halo Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia, selamat datang kembali. Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah topik yang krusial banget. Gimana caranya merancang sebuah rencana pembelajaran yang nggak cuma sekedar transfer materi, tapi benar-benar menciptakan pengalaman yang mendalam dan berbekas untuk setiap murid kita. Oke, yuk kita mulai dari pertanyaan ini. Ini kan pertanyaan yang kayaknya sering banget ya muncul di benak kita di tengah kesibukan sehari-hari. Gimana sih caranya biar belajar itu nggak cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Gimana caranya supaya ilmu itu benar-benar nempel, jadi bagian dari diri mereka? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah kerangka praktisnya bareng-bareng. Ini dia jantungnya, pembelajaran mendalam atau kita singkat aja PM. Ini tuh bukan metode baru, tapi lebih ke pergeseran cara pandang. Di sini murid itu didorong buat jadi kapten di kapalnya sendiri. Mereka yang pegang kendali, mereka yang bertanggung jawab, mereka merefleksi, dan yang paling penting, mereka melatih kemampuan buat berpikir tentang cara mereka berpikir. Keren kan? Nah, peran kita sebagai guru juga bergeser. Kita bukan lagi satu-satunya sumber informasi, tapi kita jadi arsitek pengalaman belajar, jadi aktivator dan motivator. Oke, terus gimana cara praktisnya? Semuanya bisa kita rangkum dalam 4 tahap perencanaan yang jelas. Anggap aja ini kayak peta panduan kita buat merancang pembelajaran yang benar-benar efektif dan ngena. Ini dia keempat tahapnya. Pertama, kita mulai dengan identifikasi, biar kita tahu titik startnya di mana. Lalu, kita masuk ke desain pembelajaran buat nentuin tujuannya. Habis itu, kita ciptakan pengalaman belajarnya, dan terakhir, kita ukur semuanya lewat asesmen. Setiap tahap ini saling nyambung. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Tahap pertama. Tahap pertama adalah identifikasi. Ini fondasinya. Ingat, perencanaan yang keren itu nggak mulai dari buku-buku teks, tapi mulai dari pemahaman mendalam tentang dua hal. Siapa murid kita, dan apa inti dari materi yang mau kita ajarkan. Jadi di tahap identifikasi ini, ada 3 pertanyaan utama yang perlu kita jawab. Pertama, murid kita itu siapa sih, dan apa bekal yang udah mereka bawa? Kedua, materi ini tuh intinya tentang apa? Dan ketiga, nanti setelah belajar ini, mereka diharapkan jadi bisa apa dan jadi seperti apa. Nah, ini 3 pilar utama identifikasi kita. Terus, gimana cara kita benar-benar melihat murid kita? Di sini ada 5 cara. Tentu, ada pretest buat tahu pengetahuan awal mereka, tapi seringkali yang lebih kaya informasinya itu justru dari observasi. Melihat gimana mereka berinteraksi, gimana cara mereka mecahin masalah, dan tolong jangan pernah remehkan poin terakhir, konteks sosial dan emosional. Sumpah, memahami ini bisa jadi kunci buat ngebuka potensi murid yang selama ini mungkin terkunci. Oke, setelah kita kenal murid dan materi kita, terus kita juga udah punya desain tujuannya, sekarang kita masuk ke intinya, merancang pengalaman belajar. Disinilah rencana kita di atas kertas jadi kenyataan. Disinilah kita menciptakan momen-momen aha yang bakal diingat terus sama murid. Dan ada satu nilai yang jadi fondasi dari semua pengalaman ini. Seperti yang tertulis di sini, penerapan PM wajib dijiwai dengan nilai saling memuliakan. Artinya apa? Artinya kita harus menciptakan ruang kelas yang aman, nyaman, di mana setiap anak merasa dihargai dan diakui potensinya, tanpa terkecuali. Nah, biar pengalaman belajarnya ngena, ada 3 prinsip yang bisa kita pegang. Prinsip pertama adalah berkesadaran. Ini bukan cuma soal bikin murid fokus, tapi juga soal memberi mereka pilihan dan rasa memiliki. Contoh sederhananya, kita bisa kasih pilihan. Kalian mau kerjain proyek ini sendiri atau berkelompok? Dengan memberi pilihan seperti ini, kita ngajarin mereka buat mengambil keputusan secara sadar. Prinsip kedua adalah bermakna. Ini kuncinya nih, pembelajaran itu nggak boleh berhenti di gerbang sekolah. Kita wajib bangun jembatan antara materi di kelas dengan dunia nyata mereka, dengan apa yang mereka alami di rumah, dengan hobi mereka. Itulah yang bikin pengetahuan jadi hidup dan relevan buat mereka. Dan prinsip ketiga yang sering kali jadi pembeda adalah menggembirakan. Ini bukan soal main-main tanpa arah ya, ini tentang menemukan kegembiraan dalam menaklukkan tantangan. Lewat aktivitas yang seru, interaktif, dan memberi ruang buat kreativitas, kita bisa menyalakan api semangat belajar di dalam diri mereka. Siklus ini sebenarnya alami banget loh. Jadi murid itu nggak cuma pasif dengerin doang buat memahami, tapi mereka langsung diajak buat mengaplikasi, mencobanya, mempraktikannya. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Setelah mencoba, mereka berhenti sejenak untuk merefleksi. Mereka bertanya, tadi apa yang berhasil? Apa yang perlu diperbaiki? Nah, siklus inilah yang membangun pemahaman yang benar-benar mendalam. Akhirnya, kita sampai di tahap keempat, asesmen. Pertanyaannya, gimana kita tahu kalau semua yang kita rancang ini berhasil?
Nah, disinilah kita mengukur hal-hal yang emang beneran penting untuk memastikan pembelajaran kita sampai ke tujuan. Penting banget buat kita ingat, asesmen itu bukan cuma ujian akhir loh. Ini adalah sebuah proses. Di awal, kita lakukan asesmen buat tahu titik start kita. Di tengah proses, asesmen itu kayak GPS, gunanya buat ngasih umpan balik biar kita nggak tersesat. Dan baru di akhir, kita mengukur pencapaian mereka. Bisa lewat proyek, portofolio, atau bentuk lainnya yang lebih kaya. Kalau ada satu kata kunci yang harus diingat dari soal asesmen, kata kuncinya adalah selaras. Apapun bentuk asesmennya, itu harus jadi cerminan langsung dari tujuan dan pengalaman belajar yang sudah kita rancang. Kalau tujuannya adalah kreativitas, ya asesmennya harus mengukur kreativitas. Pokoknya, semuanya harus nyambung. Jadi, setelah kita bedah semuanya bareng-bareng, saya mau ngajak Anda buat refleksi sejenak. Dari 3 prinsip inti tadi, berkesadaran, bermakna, atau menggembirakan, kira-kira prinsip mana yang paling Anda rasa butuh untuk diterapkan pertama kali di kelas Anda? Nggak ada jawaban yang salah kok. Coba pilih satu aja dan mulai dari situ. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sampai ketemu di bahasan seru berikutnya.